Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Muhammad Isa Ansori, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Sampit. Perkenankan pada kesempatan ini untuk memaparkan praktek Sojeng unggah tugas kolaborasi modul 2.3 dibimbing oleh Bapak Agus Waluyo SPD sebagai pengajar praktek dan Bapak Ferry Misdi SPD sebagai fasilitator. Tujuan kegiatan CGP calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan Sujeng Tirta dengan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan Sujeng yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Praktek Sujeng unggah tugas kolaborasi modul 2.3 diperankan oleh saya sendiri Muhammad Isa Ansori sebagai Coci, Ibu Luciana P. Samusir SPD sebagai Coach, dan Ibu Zupi Mainuvalina SPD sebagai Observer. Baik Pak Isa, selamat sore Pak Isa. Selamat sore Ibu Lucy. Iya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa Bu. Semangat sekali ya Pak ya hari ini ya dari jawabannya Bapak. Oke Bapak, kemarin ada hubungin saya untuk mau berbincang-bincang ya Pak ya. Oke Bu, Iya. ada Kira sedikit masalah di kelas. oh, oke. Berarti ada yang ingin dibicarakan dan juga kira-kira nih Pak, apa yang ingin Bapak bicarakan hari ini? Oke Bu, ini di kelas saya ketika mengajar itu Bu, ada seorang siswa, di mana siswa itu ketika tatap muka datang terus Bu, tetapi tidak pernah mau mengerjakan tugas sama sekali. Sudah saya lakukan pendekatan-pendekatan juga sebenarnya, gitu. Sudah saya lakukan pendekatan restitusi juga Bu, seperti itu. Oke, berarti kalau boleh saya konfirmasi ulang, siswanya ini datang terus ya Pak ya, hadir aja terus ke Iya, sekolah, tapi iya. tugas-tugasnya nggak dikerjain gitu. Oke, benar Bu. Oke, ketika itu juga Bapak sudah melakukan proses restitusi untuk menyelesaikan itu ya Pak ya. Oke, benar Bu. Iya, baik Bapak. Kira-kira dari obrolan kita hari ini, tujuan percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak harapkan? Tujuannya Ibu bisa memberikan solusi alternatif jika andaikan Ibu mengalami hal seperti itu, apa yang harus saya lakukan, apa yang Ibu lakukan ketika posisi Ibu sebagai saya, sehingga saya mempunyai solusi menangani anak tersebut, karena sudah berbagai macam cara kan Bu ini, dan informasinya tidak hanya saya Bu, guru lain pun juga sama menurut informasi dari wali kelasnya Mm-mm. seperti itu. Oke, berarti tujuan perbincangan kita hari ini pastinya mencari solusi ya Pak ya, atau alternatif Iya, Bu. solusi lain karena berbagai upaya telah dilakukan oleh Pak Isa. Kemudian Pak Isa juga sudah bertanya dengan guru yang lain atau wali kelasnya bahwa anak ini seperti ini juga di mapel-mapel yang lain ya Pak Isa ya. Iya, benar Bu. Oke, baik Pak Isa. Kalau boleh saya tahu, apa aja nih Pak, tadi kan sudah disampaikan restitusi udah dilakukan, Iya. selain restitusi, proses dalam restitusi itu kemarin mendapatkan hasil apa ya Pak ya? Hasilnya ketika saya ajak bicara dan saya panggil itu, dia orangnya tertutup Bu, siswa itu tertutup dan tidak punya teman. Dan ketika tugas kelompok pun dia nggak diajak kelompok yang lain, tidak dimasukkan kelompok. Saya tanya ke temannya kenapa nggak dimasukkan, dia nggak pernah mau ikut Mhm. mengerjakan tugas Pak, seperti itu. Dan dia juga orangnya tertutup, kemudian ketika ditegur atau ditegur ya sama temennya itu bisa kelahi Bu, dan itu sudah terjadi, dia dipanggil sama guru BK karena kelahi. Kenapa kok kamu kelahi? Dia membuli saya seperti itu. Kemudian ketika saya tanya tentang latar belakang siswa itu dengan teman-teman SMP, waktu SMP kan, itu Mhm. ternyata kesemuanya sama Bu. Dia anaknya tertutup dan mudah marah seperti itu. Kemudian saya telusuri juga sampai saat rumahnya.
kemudian ke keluarganya. Nah, kesimpulan saya anak itu tertekan, Bu, karena dia Oke, tinggalnya sama ibunya saja. Kemudian ya. ibunya itu menyuruh dia habis pulang sekolah itu jaga adiknya. Sementara ibunya bekerja karena bapaknya itu kerja di tempat sangat jauh, seperti itu informasinya. Dan Mm-mm. dia tidak bisa naik motor seperti itu. Kendala dia banyak dan kesimpulan saya dia tertekan dengan kondisi di keluarganya seperti itu. Itu, Oke, Bu. Pak Isa. Oke, berarti udah banyak banget nih upayanya Pak ya dari mencari informasi terkait anak ini. Kalau boleh saya tahu ini laki-laki ya Pak ya? Atau perempuan? Ya, laki-laki, Bu. Oh, laki-laki ya Laki-laki, Pak. Bu. Laki-laki ya Pak ya. Oke, tadi Bapak sudah ajak bicara juga ya, ternyata anaknya tertutup ya Pak ya. Ya, Kemudian tertutup. ketika di kelas juga dia kurang bisa bersosialisasi ya sebutannya Pak ya, karena dia sering Ya, menyendiri. ya, benar, Kemudian Bu. juga dia, ketika ada kolaborasi pun, teman-teman lainnya, tidak mengajak dalam kelompok karena anak ini juga tidak ingin mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dalam kelompok ya Pak ya, kalau boleh saya simpulkan. Ya, ya, benar, Oke. Bu. Oke, tadi saya ada dengar dari Pak Isa ini yang terkait membuli ya Pak ya, sehingga tadi jadi berantem kan ya Pak ya? Ya, benar. Nggih, Dia oke. mudah tersinggung, Bu. Oke, berarti anak ini mudah tersinggung sehingga ketika dinasehatin mungkin temannya mau bilangin aja, tapi jadinya tersinggung ya Ya, Pak ya? Akhirnya berantem, ya, gitu ya Pak ya? Oke. benar, Bu. Kemudian tadi waktu SMP ternyata sikapnya memang seperti itu dari SMP ya Pak ya? Siap, Bu. Iya, oke Bapak. Apakah, saat ini Bapak sudah bersama guru BK Pak untuk datang bersama siswa ini? Sementara sampai wali kelas dulu, Bu. Oke, Ketika sampai di wali kelas itu ada alternatif-alternatif pemecahan dan itu saya terapkan juga tapi hasilnya kurang maksimal karena sampai sekarang ini belum mengumpulkan tugasnya seperti itu. Dan saya rencananya itu home visit yang kedua, Bu. oke, home Planning visit saya ya Pak seperti ya? itu. Oke. Karena dia sepertinya kurang perhatian. Orang tua laki-laki bapaknya katanya pergi jauh Mhm, kan, kerja jauh iya. seperti itu. Kemudian yang perempuan itu sibuk kerja kan karena dia habis pulang sekolah harus jaga adiknya sampai malam seperti itu sehingga Oke dia Pak, tidak bisa gerak kemana-mana kan misalkan tugas kelompok pun dia nggak bisa kecuali waktu juga dia nggak bisa naik motor seperti itu. oke. Iya Pak ya, kendalanya memang banyak ya Pak ya. Selain dia Iya, di sini juga sebagai penjaga untuk adiknya juga ya Pak, ketika ibunya bekerja, bapaknya juga jauh ini, kemudian, anaknya juga nggak bisa pakai motor, sehingga ketika ada kerja kelompok di luar jam pelajaran, ini akan sangat kesulitan ya Pak ya? benar, Bu. Iya benar. Oke Bapak, mmm, oke saya catat dulu terakhir terkendala anak ini. Nah tadi, kita sudah dengar dari Pak Isa bahwa, nah rencana Bapak selanjutnya adalah home visit yang kedua ya Pak ya? Oke, Ya, ini Bu. yang berarti ini yang dapat dilakukan oleh Pak Isa dalam waktu yang terdekat ya Pak ya? Oke, Iya semoga boleh. berhasil. Iya. Oke Pak, kalau boleh diceritakan saat home visit ini nanti, agenda apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada anak ini? Atau ada hal-hal apa yang ingin disampaikan terkait kepada orang tuanya kah? Atau hanya kepada anaknya kah? Atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan dulu Pak, Kedua-duanya, Bu. kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi ketika ketemu dengan orang tuanya, mungkin orang tuanya bisa menjelaskan kondisi dia di keluarga itu memang dia sebagai penjaga satu-satunya adiknya sampai malam, sementara ibunya bekerja atau bagaimana gitu kan. Kemudian nanti Oke, kan ibunya bisa cerita, terus nasib dia sebagai seorang pelajar bagaimana, bisa oke, tugas-tugasnya nggak bisa diselesaikan, mungkin ibunya bisa bisa menceritakan seperti itu. Kemudian kalau anaknya ini kan cenderung tertutup, mungkin dia tidak terbuka dengan ibunya. ibunya Nah, ya Pak mungkin ya? bisa ketika kita datang ke rumahnya itu mungkin akan berbeda sehingga akan menggali menggali dia itu sebenarnya bagaimana, yang diinginkan bagaimana, ada masalah apa, kan seperti itu. Kalau kita mendekati anak-anak yang unik seperti itu, dia lama-kelamaan akan terbuka dengan kita karena kita memberi perhatian. Ini Oke. kemarin waktu saya panggil itu cerita panjang lebar, Bu. Padahal dia itu Oh, pendiam.
Ternyata dia gitu. bercerita ya Pak ya, panjang lebar Iya, kepada Bapak ya? nggih, Oke. bener. Dan dengan wali kelas saya pun nggak mau cerita sebanyak itu. Itu kan waktunya kurang. Dia sebetulnya masih kepengen kepengen ngobrol itu kan, Ngobrol. tapi kan waktunya juga saya ada jam ngajar di kelas lain dan lain sebagainya kan. Itu. Iya Pak. Oke Pak, berarti kalau boleh saya konfirmasi ulang ya Pak ya, bahwa anak ini seperti kalau dari kesimpulan Bapak tadi, eee, adanya kekurangan rasa diperhatikan gitu ya Pak ya? Nggih, Ya, bener, Bu. karena kondisinya juga kita juga tidak bisa menyalahkan kondisi yang terjadi pada anak ini ya Pak ya. Karena kondisi Nggih, keluarga ini kan memang, hal yang sangat rentan dan kita tidak bisa ikut campur dalam keluarga itu, tapi kita bisa memberikan perhatian dan juga, menanyakan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan agar, anak ini dapat terus juga menjadi tanggung jawabnya sebagai pelajar itu kan tanggung jawab juga sebenarnya untuk anak ini. Sehingga nanti nggih, semuanya dari sisi keluarga dia dapat berjalan, dari sisi dia pelajar juga dapat berjalan, sehingga nanti ke depannya anak ini punya masa depan yang baik, seperti itu kan keinginan Pak Isa ya, Pak, ya? nggih, bener, Dengan Bu. melakukan home visit ini, benar ya, Pak, ya? Nggih, bener, Bu. Oke, baik Bapak. Tadi rencana Bapak ini adalah melakukan home visit dengan, kegiatan-kegiatan dan sudah Bapak, sampaikan secara runtun, ingin menggali lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi dan juga apa yang bisa diupayakan agar anak ini nanti, tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelajar dan juga tidak meninggalkan apa yang ada di dalam keluarganya, ya Pak ya? Nggih, bener, Bu. Oke, baik Pak Isa. Kalau dari percakapan kita hari ini, eee kira-kira apa yang Bapak Isa, dapatkan dan juga harapkan nantinya, Pak? Harapannya ada solusi pemecahan dari permasalahan yang saya alami di kelas itu, Bu. Sehingga Oke, siswa itu benar-benar bisa mendapatkan haknya sebagai seorang pelajar dan sesuai dengan tujuan dia bersekolah di kelas itu. Seperti itu, oke. Bu. Baik, Bapak ya. Semoga nanti ketika Bapak home visit ini mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi ya, Pak ya, yang bisa ibaratnya Iya, kita upayakan juga sebagai orang tua di sekolah, kita kan sebagai orang tua kita juga di sekolah ya, Pak ya. Nah, iya, agar anak benar. ini dapat terus berkembang juga dalam pendidikannya, dalam kegiatan pembelajarannya, mmm, mungkin nanti kita bisa melihat progresnya dulu, Pak, ketika rencana aksi yang kedua ini dijalankan, Bapak, home visit kedua ini dijalankan, kita lihat dulu perkembangannya bagaimana terkait, progres anak ini. Kalau tadi kita sudah dapat, sedikit titik terang ketika diberikan perhatian, anak ini sudah mulai bisa membuka dirinya kepada Bapak dan juga bercerita apa yang terjadi. Nah, itu adalah, mungkin kita bisa semakin meningkatkan trust antara Bapak dan anak itu. Sehingga nanti dari keinginan anak itu kita bisa tahu, oh ternyata dia trouble-nya di sini, seperti itu, Pak. Mungkin pendekatan pendekatan inilah yang paling penting ya, Pak, ya, mendekatkan diri kepada anak ini dan juga bagaimana kita membuka diri juga, ya, kita memberikan kepercayaan kepada anak itu juga akan memberikan kepercayaan kepada kita, Pak, sebagai, seseorang yang dia anggap dapat mendengarkan apa yang selama ini bisa jadi dia pendam dalam hatinya, kayak gitu, Pak. Oke, Bapak, ada lagi, Pak? Cukup, Bu. Oke, berarti saya tunggu ya, Pak, ya, hasilnya ketika home visit kedua, nanti silakan calling-calling saya saja lagi untuk melihat kelanjutan, progres dari anak ini. Semoga saya juga berharap bahwa, anak ini dapat diberikan, bukan treatment ya, ibaratnya mendapatkan solusi yang terbaik. Anak ini agar nanti semuanya tidak jadi, berantakan juga ya, Pak, ya, dari pendidikannya dia berantakan, dari, keluarganya juga berantakan, tidak, tapi kita mendapatkan hasil yang terbaik nantinya dan, penerapan pembelajarannya itu dapat terjalan juga dengan baik. Oke, Bapak Isa tetap Oke, semangat Bu. ya, Pak, ya, membimbing ya, Pak, ya, memberikan Ya. kasih sayang kepada anak-anak, karena memang anak-anak ini, karena kita tahu anak-anak ini terdiri dari banyak sekali keluarga di sekolah itu, sehingga mungkin di keluarganya dia tidak mendapatkan perhatian itu karena kesibukan masing-masing dan kondisi keluarga, tapi kita sebagai orang tua di sekolah, kita juga bisa menghadirkan rasa kasih sayang dan juga perhatian kepada anak itu. Oke, baik Siap, Bu. Bapak Isa, mmm, terima kasih untuk percakapan hari ini Bapak Isa, semoga nanti kita dapat berbincang lagi dan mendengarkan dari Pak Isa bagaimana kelanjutan dari anak ini. Terima kasih atas hari ini ya Bapak Isa ya, untuk berbagi pengalamannya bersama saya, sehingga nanti kita dapat terus mengembangkan anak-anak kita di sekolah kita masing-masing. Baik Pak Amin. Isa, selamat Iya, melanjutkan aktivitas Bapak Isa, terima iya, kasih, selamat sore.
Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik Bapak Isa, kita ke umpan balik. Nah, gini Pak, jadi kita tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Nah, dari Pak Isa sendiri, bagaimana perasaannya ketika melaksanakan proses coaching ini Bapak? Nah, perasaannya senang, bahagia karena ada solusi dan pencerahan dari Ibu Lucy seperti itu Bu. Merasa tidak ada beban. Kemarin kan sebelum coaching ini kan ada beban. Ini siswa ini bagaimana kan gitu. Bagaimana nanti kalau nilainya jelek, bagaimana nanti kalau tidak naik kan seperti itu Bu. Nah, dengan hal tadi bisa ada solusi dari Bu Lucy seperti itu Bu. Oke Bapak. Ada lagi Pak? Cukup Bu. Nggih. Cukup, oke baik Bapak. Terima kasih ya Pak untuk hadir di ruang virtual kita hari ini untuk sama-sama berbincang terkait problem-problem yang ada. Jangan jera untuk terus bercerita Pak, karena terkadang solusi itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Bahkan dari kita sendiri pun terkadang tidak menyadari bahwa itu sebuah solusi. Tapi memang harus ada percikan api dari orang lain yang menguatkan agar itu bisa menjadi suatu pembelajaran untuk kita dan juga menjadikannya sebuah solusi yang bermanfaat untuk anak-anak kita nanti di sekolah ya Pak ya. Amin. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak untuk sore hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Selamat sore Pak Isa. Saya Selamat sore Bu. akhiri hari ini ya Bapak. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Demikian praktek coaching unggah tugas kolaborasi modul 2.3. Saya Muhammad Isa Ansori, CGP 9 SMA Negeri 1 Sampit. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak.